Kamu sebaiknya menghindari mendukung ideologi Marxis dan tentu saja menghindari mendukung rezim komunis. Atau kamu bisa saja menerima panggilan resmi dari pemerintah AS Serikat. Bercanda. Inilah yang sedang terjadi pada Hasan Paikar, yang memposting buku luar biasa ini, How to Survive Jail. Dan sekarang, baru saja pejabat federal mengeluarkan panggilan resmi kepada streamer politik Hasan Pikar dan satu lagi dari organisasi Kotping yang menjijikan. Dan teman-teman, aku sangat-sangat senang dengan hal ini. Bukan karena aku orang yang jahat, tapi karena ketika seseorang yang buruk akhirnya benar-benar menghadapi konsekuensi dari tindakannya, menurutku itu adalah sesuatu yang seharusnya kita semua rayakan. Dan iya, menurutku Hasan Paikar itu buruk karena dia menyuruh orang untuk membunuh orang lain, katanya begitu. Dan dia setiap hari menyiarkan ideologi-ideologi yang sangat menjijikan. Dan salah satu aksi terbarunya adalah mendukung rezim Kuba, yang jelas bukan ide yang cerdas. Pokoknya, terima kasih sudah di sini. Selamat datang di Pushback. Aku Mei Raka, pembawa acara kalian. Pastikan untuk menekan tombol subscribe agar bisa mengikuti, menyukai, berkomentar, melakukan semuanya, mengetik di video ini. Tapi yang paling penting, bergabunglah dengan gerakan kami saat kami melawan orang-orang gila yang sudah dianggap normal. Dan aku benar-benar merasa Hasan Pikar termasuk yang paling parah. Buat kalian yang belum tahu, siapa sih Hasan Pikar itu? Di mana saja kalian selama ini? Tapi kalau kalian memang benar-benar tidak tahu, aku akan kasih tahu. Dia adalah seorang streamer dengan jutaan pengikut, dan dia menyebarkan ideologi serta kekerasan yang sangat gila, sampai kamu mungkin tidak percaya itu nyata. Maksudku, ini salah satu contoh videonya. Itu benar-benar tidak masalah. Dia bisa mempersiapkan diri dengan siapapun yang dia mau. Dia bisa mempersiapkan diri dengan Benny Morris kalau dia mau. Tidak ada. Tidak ada pertanyaan seperti, apa, kamu mendukung terorisme? Tidak, saya tidak. Saya tidak mendukung negara Israel. Dan saya juga tidak mendukung negara Amerika Serikat. Sama sekali tidak masalah. Dia bisa persiapan dengan siapa saja. Aku akan, nak. Nak, pria ini benar-benar buruk. Mari kita dengarkan yang satu ini. Tembakan di rapat umum Trump. Diamlah. Tidak. Amerika memang pantas mendapat serangan 11 September, bro. Persetan, aku mengatakannya. Kita benar-benar membawa itu pada diri kita sendiri, bro. Oke, jadi begitulah sosoknya. Bagi kalian yang belum tahu, mari kita baca detail dari apa yang sedang terjadi. Pemerintahan Trump baru saja mengirim surat panggilan hukum kepada influencer Marxis Hasan Pikar dan salah satu pendiri Kotping, Susan Benjamin, setelah mereka pergi ke Kuba untuk membantu rezim komunis. Seberapa bodoh sih mereka? Ternyata tingkat kebodohan Hasan Pikar memang seperti itu. Mereka sedang diselidiki karena kemungkinan melanggar sanksi Amerika Serikat dengan mengirimkan barang ke Kuba atau melalui pendanaan dan koordinasi. Main-main saja, nanti kena akibatnya. Pikar dan Kode Pink sekarang terjerat penyelidikan dari Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan dan secara khusus menerima surat panggilan administratif. Pikar dan kaum kiri yang pergi ke Kuba terkenal karena menginap di hotel mewah dengan keamanan dan listrik, sementara penduduk sekitar menderita. Oke, jadi mereka pergi ke Kuba, para tolol ini. Jadi inilah Kuba dan tidak ada listrik di mana-mana karena tidak ada minyak, tidak ada energi. Dan beginilah penampilannya. Itu bukan Hasan ngomong-ngomong. Itu seseorang yang memberitahu kita kebenaran tentang apa yang terjadi di Kuba. Kecuali hotel itu karena itu adalah hotel bintang 5. Itu saja, semua orang lainnya hidup dalam gelap. Tahun 1950-an. Tapi sopir taksi dan sopir mobil carpool seperti pria ini harus antre panjang untuk mendapatkan bensin, jika mereka bisa mendapatkannya sama sekali. Ratusan dari mereka menunggu di sini sepanjang malam hanya untuk 5 galon bensin. Dan sejak saat itu, Jadi ini adalah cerita tentang apa yang sedang terjadi di Kuba, kan? Sekarang mari kita lihat Hasan sebentar. tidak punya kapasitas sama sekali. Saya benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seperti tadi malam, kami mengakhiri siaran dan saya pergi bertemu dengan anak-anak Progressive International. Saya bertemu Jeremy Corbyn. Itu luar biasa. Dan saya nongkrong dengan anak-anak nekap. Kami pergi keluar dan minum di tempat minum setempat. Dan kami benar-benar menjalani la vida loca. Sejujurnya, kami hanya menikmati hidup mewah. Oke, kita harus mendengar lebih banyak tentang ini. Tapi sebelumnya, ada pesan singkat dari sponsor kami.
Kamu mungkin sudah melihat berita utama tentang wabah hantavirus di kapal pesiar, dan ini mengingatkan kita bahwa pandemi telah mengajarkan kita sesuatu yang penting. Ketika virus baru muncul, sistem kesehatan dengan cepat menjadi kewalahan, dan sebaiknya kita tidak bergantung pada mereka. Dan itulah mengapa saya menyarankan untuk memiliki perlengkapan darurat wabah dari perusahaan kesehatan sudah tersedia di rumah sebelum kamu membutuhkannya. Pesanlah secara online sekarang karena paket ini sudah termasuk obat-obatan yang diresepkan dokter dan bahkan nebulizer untuk gejala pernafasan, yang semoga saja tidak pernah kamu alami. Daripada panik saat wabah berikutnya terjadi, kamu sudah memiliki obat-obatan penting dan alat bantu pernapasan yang siap digunakan segera. Kunjungi twc.health/twc.health/mirake dan gunakan kode Mirake untuk menghemat hingga $33 serta mendapatkan gratis ongkir. Paket hanya tersedia untuk penduduk Amerika Serikat saja. Mari tetap sehat. Bisakah kita membahas fakta bahwa Hasan Piker benar-benar pergi ke Kuba untuk mencoba menyebarkan propaganda rezim, sementara orang-orang di sana sedang sekarat, tidak punya listrik, dan tidak punya makanan. Dan tetap saja, orang ini akan menghasilkan jutaan dolar. Karena itulah yang dianggap cerdas oleh rezim. Ngomong-ngomong, aku jelas tidak tahu secara langsung apakah dia dibayar oleh rezim. Tapi jika pemerintah bisa memanggilnya ke pengadilan, kemungkinan besar mereka punya semacam bukti tentang kasus itu. Apa yang sebenarnya dilakukan orang ini di Kuba? Kita tahu apa yang terjadi pada Nick Shirley saat dia mencoba syuting di Kuba. Dia mendapat banyak masalah. Jadi bagaimana orang ini bisa keluar masuk dengan mudah? Jawabannya, karena dia seorang Marxis. Dia seorang Marxis dan dia di sana menyebarkan propaganda yang berbahaya dan bertentangan dengan nilai-nilai Amerika. Sederhana, mudah, tidak terlalu rumit untuk dipahami. Dan kamu tahu, hanya pada dasarnya membagi-bagikan gepokan uang kepada orang-orang dengan harapan bahwa kamu tahu ada sedikit kelegaan ekonomi untuk setiap individu. Orang Kuba yang kita temui. Robert Mueller dan supremasi hukum. Oke, Jadi Hasan Piker mengakui bahwa saat melakukan perjalanan kemanusiaan di Kuba, dia dan rekan-rekannya tinggal. Vita, loka, yang sebenarnya tidak persis. Apa yang akan kamu pikirkan ketika kamu memikirkan Kuba? Piker memperkenalkan dirinya seolah-olah mencoba membantu orang Kuba. Tetapi dia menghasilkan ribuan dolar dari streaming dari kamar hotel bintang 5-nya, dan melakukan wawancara di luar siaran untuk saluran YouTube-nya. Sambil juga keluar di Havana bersama Nikep, minum di bar lokal, dan memberikan uang kepada orang Kuba yang ditemuinya. Sejauh ini, tampaknya Piker tidak banyak melakukan kerja-kerja sosialis. Sebaliknya, dia tampaknya hanya mendistribusikan ulang uang yang dia dapatkan melalui kapitalisme. Ngomong-ngomong, ketika kamu mencari Hasan Piker di YouTube, hal pertama yang kamu lihat adalah, saya pergi ke Kuba, inilah yang saya lihat. Sebuah mini dokumenter. Oke, sekarang kamu bisa menonton ini kalau kamu benar-benar bosan. 500.000 orang sudah menontonnya. 500.000 orang yang benar-benar bosan. Dan itu sangat disayangkan. Memang disayangkan, tapi juga dalam banyak hal menguntungkan bagi kita. Karena pria ini sekarang telah membuktikan kepada semua orang bahwa dia tidak hanya mengaku sebagai seorang Marxis. Dia benar-benar seorang Marxis. Dan dia adalah ancaman bagi Amerika Serikat. Dan itulah sebabnya dia dipanggil secara hukum untuk memberikan keterangan. Yang menurut saya pribadi, sangat saya syukuri. Ingat, inilah jenis hal yang dia dorong kepada para pengikutnya. Engels menulis tentang konsep pembunuhan sosial. Dan Brian Thompson sebagai CEO United Healthcare terlibat dalam jumlah besar pembunuhan sosial. Bentuk-bentuk kekerasan yang disistematisasi, kekerasan struktural dari kemiskinan, sistem layanan kesehatan berbayar dan berorientasi keuntungan di negara ini. Dan konsekuensi dari itu adalah begitu banyak penderitaan, begitu banyak kekerasan, begitu banyak kematian. Dan itu adalah kisah yang sangat menarik bagi saya. Karena orang Amerika sangat keras tentang kejahatan dan hukuman. Mereka sangat hitam putih dalam masalah ini. Namun, karena penderitaan yang begitu meluas, yang diciptakan oleh sistem kesehatan swasta bagi rata-rata orang Amerika, saya melihat begitu banyak orang memahami mengapa kematian ini terjadi. Dia pada dasarnya mengatakan, orang-orang memahami mengapa pembunuhan seseorang dari Medicare masuk akal. Bukan Medicare, apa ya tadi? Pembunuhan CEO United Healthcare Brian Thompson masuk akal karena sistem yang mengerikan dan menindas ini, yang benar-benar merugikan banyak orang. Ironinya, tentu saja, kalau kamu lihat sistem komunis dan tanya bagaimana layanan kesehatan di sana, mungkin juga tidak begitu baik.
dan jutaan dari mereka meninggal. Tapi inilah hal yang mereka dorong. Ya, masuk akal. Pembunuhan jadi masuk akal. Ngomong-ngomong, kalau kita membahas jumlah pembunuhan politik yang didukung oleh orang ini, kamu pasti akan terkejut. Kamu benar-benar akan terkejut, oke? Selain fakta bahwa dia telah mendukung kekerasan politik berkali-kali. Mari kita tonton ini. Menurut saya, ini hanya satu orang yang tulus dalam tindakannya. Dan mungkin kamu tahu, sedikit agak rusak pikirannya. Terlepas dari latar belakangmu, jenis apapun. Nah, tapi saya dengar dia membuli Drew Pavlov sampai keluar dari Twitter. Klip yang rusak. Oke, ini dia. Penipuan Medicaid. Kamu akan membunuh Rick Scott. Oke. Kalau kamu peduli tentang penipuan Medicaid, kamu akan membunuh Rick Spock. Oke, dengarkan yang satu ini. Scott, bukan Spot. Aku muak dan lelah dengan ini. Orang kiri, liberal, kalian harus benar-benar memamerkan isi perut lawan kalian di sana. Oke. Pokoknya, ini dua tipe pria yang ada. Dia di luar sana menyuruh membunuh orang ini. Dia paham kenapa orang ini dibunuh. Kamu harus mengejar konservatif ini. Ini, itu, dan sebagainya. Kami punya video yang lebih parah. Maksudku, kami sudah membahasnya di channel ini. Kamu bisa cek beberapa video Hasan Pikir kami. Orang ini benar-benar manusia yang buruk dan penuh kekerasan dengan ideologi yang sangat berbahaya. Dan sekarang, akhirnya, pemerintah benar-benar bisa menjerat dia dengan sesuatu. Aku sudah menunggu hari ini. Dan aku berharap ini berakhir bukan hanya dengan surat panggilan, tapi mungkin penangkapan. Karena orang ini seharusnya tidak lagi siaran langsung, dan tidak boleh dibiarkan memanipulasi anak-anak muda dengan ideologi gilanya. Meskipun aku mendukung kebebasan berbicara, aku memang mendukung itu. Tapi mari kita berharap dia benar-benar melampaui batas sehingga dia bisa benar-benar dipenjara. Terima kasih atas perhatianmu pada masalah ini.